Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam program pembelajaran belajar dari rumah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, persembahan KKG PAI Kecamatan Harjamukti, beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Fahmi Syahidi, Bapak mengajar di SDN Taman Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Hari ini, kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Nah, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian akan pentingnya protokol kesehatan. Kalian harus ingat dengan 3M. Apa saja itu 3M? M yang pertama adalah menggunakan masker. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali dengan doa sebelum belajar. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Nana, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini dapat dipermudah dan semoga dapat bermanfaat. Nah, kita awali dengan pembiasaan literasi. Kita akan membaca surat Anas ya, Nana. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu anak-anak, tadi kita sudah membaca surat Anas. Anak-anak sudah tahu kan bahwa surat Anas itu adalah nomor urut 114 di dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang berpuasa di bulan Ramadan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah peserta didik menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, itu anak-anak tadi pembelajaran hari ini. Semoga tujuan pembelajaran tersebut dapat kita capai hari ini. Nah, anak-anak, apa itu puasa? Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi ketika puasa kita tidak boleh makan, minum, walaupun saat itu keadaan kita sedang lapar maupun haus. Nah, itu adalah puasa. Nah, apa sih dalil kita harus melaksanakan puasa? Nah, dalil itu terdapat dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi
dari terjemah tersebut, hai orang-orang yang beriman. Nah, siapa sih orang beriman itu? Nah, orang yang beriman itu adalah orang-orang muslim, yang artinya percaya kepada Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan untuk kita semua berpuasa. Sebagai seorang muslim kita wajib berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kita. Siapa sih orang-orang sebelum kita? Ada contohnya seperti zamannya Nabi Daud. Nah, dulu zamannya Nabi Daud ada namanya puasa. Puasanya Nabi Daud itu berbeda dengan puasanya kita. Kalau kita kan puasa Ramadan itu 1 bulan, selama bulan Ramadan. Nah, ketika zamannya Nabi Daud, itu ada namanya puasa Daud, yang puasanya itu sehari puasa, sehari tidak. Besoknya puasa lagi, besoknya tidak. Nah, itu jadi puasanya itu selang-seling, seperti itu. Nah, itu puasa-puasa orang terdahulu. Ada juga puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Ya. Kemudian, apa sih tujuan kita berpuasa? Nah, tujuan kita berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi, tujuan kita berpuasa adalah agar menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kapan kita berpuasa Ramadan? Nah, sesuai namanya, puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan dan tidak dapat dilaksanakan pada bulan lain. Misalkan bulan selain Ramadan. Nah, itu tidak bisa ya, kecuali untuk membayar hutang puasa Ramadan. Misalkan ketika Ramadan kalian tidak berpuasa, misalkan sedang sakit atau yang perempuan sedang datang bulan. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Tapi nanti setelah lewat dari bulan Ramadan harus wajib mengganti puasa tersebut, atau bisa disebut juga dengan qada. Seperti itu, anak-anak. Nah, selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam puasa. Yang pertama itu ada syarat wajib puasa. Kemudian yang kedua adalah rukun puasa. Kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan puasa. Apa saja itu, Pak? Nah, ada yang pertama syarat wajib puasa. Yang pertama itu kalian harus beragama Islam. Yang artinya kalau kalian bukan beragama Islam, tidak ada kewajiban untuk berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sudah balik. Yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, misalkan ada orang yang gangguan jiwa, itu tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kelima adalah mampu melaksanakan puasa. Nah, jadi kalian jika merasa mampu melaksanakan puasa, berarti wajib berpuasa. Apakah ada, Pak, yang tidak mampu melaksanakan puasa? Ada. Orang sakit, kemudian orang-orang yang sudah tua renta itu biasanya tidak kuat untuk berpuasa. Kemudian ada lagi ibu hamil. Nah, ibu hamil biasanya harus makan supaya kandungannya itu sehat. Jadi tidak wajib berpuasa. Kemudian rukun puasa. Nah, rukun puasa ini terdiri dari niat. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala. Kalian pasti sudah hafal ya tentang niat berpuasa, karena biasanya setiap bulan Ramadan setelah tarawih dibaca bersama-sama. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, apa saja itu yang dapat membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Nah, Pak, kalau nggak sengaja gimana? Ya, kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Tapi dengan satu hal ini benar-benar kita tidak sengaja ya. Jangan sampai tidak sengajanya tapi disengaja. Nah, itu tidak boleh. Makan atau minum dengan sengaja. Misalkan kalian di rumah tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu, kalian minum. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya batal. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja itu tidak boleh, kecuali kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah haid atau nifas. Haid itu artinya datang bulannya. Biasanya untuk wanita itu datang bulan itu dengan keluarnya darah kotor ya. Nah, itu berarti telah haid. Kemudian yang keempat adalah hilangnya akal atau gila. Nah, jadi orang yang hilang akal atau gila itu tidak boleh berpuasa ya. Kemudian yang kelima adalah murtad. Murtad itu apa? Murtad adalah keluar dari Islam. Artinya ketika ada orang yang sudah tidak percaya dengan Allah, berarti itu otomatis sudah murtad. Kemudian selanjutnya ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit ya. Karena orang yang sedang sakit itu membutuhkan asupan gizi yang
mencukupi gitu. Jadi supaya dia itu ketika sedang sakit makan yang cukup, akhirnya dia bisa sembuh. Kemudian yang kedua adalah musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang berpergian jauh. Misalkan kalian pergi dari Cirebon ke Surabaya, itu kan cukup melelahkan ya, itu boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Jelas wanita hamil dan menyusui itu butuh asupan gizi yang banyak, jadi disarankan untuk tidak berpuasa dahulu. Kemudian yang keempat adalah orang yang lanjut usia, yang artinya orang yang sudah tua renta, seperti kakek nenek kita yang mungkin sudah tua, yang akhirnya butuh makan dan minum dan tidak mampu untuk berpuasa. Tapi ketika orang-orang seperti ini tidak berpuasa, diwajibkan kalau yang sakit dan musafir itu wajib mengganti ya, dan juga ibu hamil. Nah, untuk yang orang tua atau yang sudah sepuh biasanya diganti dengan fidyah. Seperti itu. Nah, ada sebuah hadis mengatakan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut bahwasanya ketika kita berpuasa, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kesimpulan materi kita hari ini yaitu adalah puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib puasa. Karena puasa ini hukumnya wajib, maka bagi kita yang meninggalkan puasa Ramadan maka akan mendapatkan dosa. Jadi ketika kalian sudah merasa syarat dan rukunnya terpenuhi, kalian berarti harus melakukan puasa. Kemudian tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nana, itu tadi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita mencoba untuk melakukan evaluasi ya. Nah, sekarang kalian harus menjawab evaluasi berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan puasa? Nah, kalian jawab puasa adalah bla 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 ya. Kemudian yang kedua adalah apa dalil atau dasar yang mewajibkan kita berpuasa? Kemudian pertanyaan ketiga, apa saja syarat wajib puasa? Yang keempat, bagaimana lafal niat puasa? Nah, kalian Bapak yakin sudah hafal ya. Kemudian yang kelima, sebutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, tadi yang Bapak jelaskan yang dapat membatalkan puasa ada banyak, sebutkan beberapa ya. Ya, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya robbal alamin. Nah, Nana, demikian pelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.